Jadi, kita sekarang masih di URJ. Ini dilakukan untuk pemeriksaan pasien lama. Jadi, ketika pasien lama, kita mencari rekam medisnya di dalam filing. Diambil rekam medisnya, disimpan tracer di dalamnya sebagai pengganti rekam medis yang diambil, supaya tahu kalau rekam medisnya sedang dipinjam. Nah, setelah itu, rekam medis ini dibawa ke poliklinik rawat jalan dengan menggunakan buku ekspedisi, supaya kita tahu bahwa rekam medis ini diberikan ke poliklinik apa, dan juga sebagai tanda bukti kalau formulir atau rekam medis ini sedang dikirim ke poliklinik bedah. Buku ekspedisi dibawa untuk ditandatangani di URJ. Petugas menuju ke poliklinik kemudian memberikan rekam medis dengan menggunakan buku ekspedisi. Kemudian ditandatangani oleh petugas yang berada di URJ. Sekarang, pasien lama yang tadi sudah diambil rekam medisnya masuk ke ruangan poliklinik untuk dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Pengisian buku register dengan melihat dokumen rekam medis dan wawancara apabila ada data yang masih kurang lengkap. Menentukan diagnosis apa yang diderita oleh pasien, maka dokter mengisi formulir surat pengantar pemeriksaan penunjang untuk dilakukannya pemeriksaan penunjang. Formulir pengantar pemeriksaan penunjang kebutuhan ini yang dianjurkan adalah pemeriksaan di laboratorium. Setelah formulir diisi, ini diserahkan kepada pasien untuk pasiennya menuju ke laboratorium. Kemudian, pasien yang sudah menerima hasil pemeriksaan lab dikonsulkan lagi terhadap dokter untuk penentuan diagnosis selanjutnya. Setelah dokter membaca dan melakukan pemeriksaan, ternyata pasien disarankan untuk dirawat inap. Kemudian, dokter menanyakan terlebih dahulu kepada pasiennya apakah pasiennya bersedia atau tidak untuk dirawat inap. Apabila pasien telah bersedia dirawat, kemudian dokter mengisi formulir pengantar rawat inap dan diteruskan ke TPP RI. Makan yang banyak ya Bu ya. Apabila sudah, dokter memberikan rekam medis dan formulirnya ke perawat untuk diantar oleh perawat ke TPP RI bersama dengan pasiennya.